Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Debrina Sandikrani dari program studi S1 Manajemen dengan NIM 1705624001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek UTS saya yang berjudul Penilaian Risiko Pribadi dan Financial Protection Plan. Pada saat ini, tampilkan profil dasar kondisi saya saat ini. Saya berusia 20 tahun dan masih berstatus sebagai mahasiswa aktif. Saya berdomisili di Cibinong, Bogor, dan memiliki mobilitas cukup tinggi karena sering komuting ke Jakarta untuk aktivitas kuliah. Sumber penghasilan saya berasal dari beasiswa sekitar Rp1.400.000 per bulan dan uang jajan sekitar Rp250.000 per bulan. Jadi total pemasukan bulanan saya sekitar Rp1.650.000. Untuk aset, saya memiliki satu kendaraan bermotor dan rumah keluarga. Dari kondisi tersebut, saya melihat terdapat beberapa resiko yang paling relevan, terutama resiko penghasilan, kesehatan, dan juga kecelakaan. Resiko penghasilan sendiri ini menjadi penting karena keluarga masih bergantung pada satu sumber penghasilan utama. Pada saat ini saya akan menampilkan heat map menggunakan metode risk matrix 5 kali 5 berdasarkan kemungkinan dan dampak risikonya. Pertama ada dari penghasilan di mana dengan K4 di D5 dan skor 20 dan masuk kategori sangat tinggi karena keluarga masih bergantung pada satu sumber penghasilan utama tanpa dana darurat yang memadai. Jadi jika penghasilan terganggu dampaknya langsung terasa terhadap kebutuhan sehari-hari. Lalu yang kedua ada dari kesehatan di mana K-nya 3, D4, skor 12 dengan kategori tinggi. Hal ini dipengaruhi adanya riwayat penyakit keluarga seperti MA dan asma. Dampak besarnya karena biaya kesehatan bisa cukup tinggi dan mengganggu kondisi finansial. Lalu yang ketiga ada kecacatan, di mana dengan K3, D4, skor 12 dengan kategori tinggi karena saya masih memiliki mobilitas yang cukup tinggi antara Cibinong dan Jakarta sehingga bisa menimbulkan risiko kecelakaan. Jika terjadi kecacatan, dampaknya bisa menghambat kemampuan bekerja di masa depan. Lalu yang keempat ada dari segi kendaraan. Keempat, D3 skor 12 kategori tinggi karena kendaraan digunakan setiap hari dan juga saya pernah mengalami situasi hampir kehilangan motor akibat percobaan pencurian. Lalu yang kelima ada dari digital di mana dengan K4 D3 skor 12 kategori tinggi karena penggunaan e-wallet dan mobile banking ini cukup intensif saya gunakan sehingga meningkatkan risiko penipuan digital ataupun kebocoran data. Lalu yang keenam ada jiwa, itu ada K2, D4, skor 8 dengan kategori sedang kemungkinannya relatif rendah karena usia yang masih muda tapi punya dampak besar terhadap keluarganya. Lalu yang ketujuh ada properti di mana K2, D4, skor 8 kategorinya sedang karena rumah merupakan aset utama keluarga meskipun lingkungan tempat tinggal tuh relatif yang masih aman. Yang ke-8 itu ada tanggung gugat. Resiko ini tuh memiliki K2, D3, skor 6 dengan kategori rendah karena aktivitas sehari-hari yang tidak terlalu berisiko tinggi, lalu tapi masih punya kemungkinan tuntunan akibat kecelakaan kendaraan. Pada saat ini tampilkan kondisi proteksi yang sudah ada dan perlindungan yang masih dimiliki. Jadi proteksi yang sudah ada itu ada BPJS Kesehatan, kontrol fisik kendaraan, menggunakan kunci ganda, serta proteksi digital seperti penggunaan password. Namun saat di Indonesia ternyata masih ada perlindungan, contohnya belum ada darurat, belum ada asuransi jiwa, belum ada perlindungan catatan, lalu ada kendaraan yang belum punya asuransi, padahal beberapa risiko tersebut masuk kategori tinggi karena itu diperlukan financial protection plan yang dilakukan secara bertahap. Terdapat 3 prioritas risiko tertinggi yang dimana pertama ada risiko penghasilan karena memiliki skor tinggi yaitu 20. Jika terjadi gangguan pendapatan, kebutuhan sehari-hari langsung terdampak. Lalu yang kedua ada risiko kesehatan karena adanya riwayat penyakit keluarga dan potensi biaya medis tambahan. Lalu yang ketiga itu ada dari risiko kecacatan dan kendaraan akibat mobilitas yang tinggi serta pengalaman hampir kehilangan kendaraan. Nah, ketiga risiko ini diprioritaskan karena memiliki kombinasi kemungkinan dan dampak yang cukup besar. Di sini ada financial protection plan. Yang pertama itu untuk resiko kesehatan. Saya memilih BPJS Kesehatan sebagai perlindungan dasar karena preminya terjangkau dan sudah terbukti membantu keluarga. Dan untuk resiko jiwa, saya memilih BCLF perlindungan jiwa dengan premi sekitar 53.900 per bulannya karena sesuai kemampuan finansial saya saat ini. Lalu untuk selanjutnya ada risiko kecelakaan dan kecacatan, di mana saya memilih AYA Optima Accident Protection karena ini tuh memberikan santunan kecelakaan dan perlindungan cacat tetap total. Lalu untuk kendaraan saya memilih asuransi TLO karena motor digunakan setiap hari dan pernah hampir dicuri. Selain itu saya juga mulai untuk merencanakan pembangunan dana darurat secara bertahap sebagai perlindungan terhadap risiko penghasilan.
Selanjutnya saya menganalisis apakah seluruh proteksi tersebut realistis secara finansial. Lalu, dari total estimasi premi seluruh proteksi tadi itu sekitar 246.600 per bulannya atau sekitar 14,95% dari pemasukan bulanan saya. Angka ini masih berada dalam batas ideal perencanaan keuangan yaitu sekitar 10 hingga 15%. Namun karena saya masih mahasiswa, implementasinya dilakukan secara bertahap dalam 3 fase. Nah, di fase pertama ini eh, saya fokus untuk proteksi dasar terlebih dahulu seperti BPJS, lalu keamanan digital dan juga dana darurat. Lalu di fase yang kedua itu mulai menambah asuransi jiwa dan juga kecelakaan dan lalu yang terakhir di fase yang ketiga inilah proteksi itu lebih komprehensif lagi seperti asuransi properti dan upgrade proteksi kesehatannya. Dari proses tadi semua itu ada beberapa pembelajaran yang penting saya dapetin. Hal yang paling ngejutun itu bagi saya adalah ternyata risiko penghasilan masuk ke kategori yang sangat tinggi bagi saya. Selain itu, saya juga menyadari bahwa risiko digital itu ternyata cukup tinggi karena tingginya penggunaan transaksi online yang saya lakukan setiap harinya. Perspektif saya terhadap asuransi juga jadi lebih berubah. Sebelumnya saya menganggap asuransi itu sebagai pengeluaran tambahan aja, tapi sekarang saya memahami bahwa asuransi itu merupakan bentuk transfer risiko dan perlindungan finansial terhadap ketidakpastian. Di penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari proyek ini. Berdasarkan hasil penilaian, risiko penghasilan itu menjadi risiko dengan probabilitas yang tinggi. Sedangkan risiko kesehatan, kecacatan, kendaraan, dan digital termasuk kategori tinggi. Karena itu, rencana proteksi difokuskan pada perlindungan kesehatan, penghasilan, kecelakaan, serta pembangunan dana darurat secara bertahap. Dan melalui proyek inilah saya menyadari bahwa manajemen risiko itu sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari dan penting untuk dipersiapkan sejak dini. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.